Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 20 kali ini merupakan bagian akhir atau epilog di light novelnya. Sehingga untuk cerita volume 14 sudah selesai. Untuk part kali ini setidaknya kita akan difokuskan pada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Marcus Riven, kemudian Philip, dan bagian terakhir yaitu Ainz. Informasi apa yang ingin diberikan oleh Sorcerer King ke faksi Marcus Riven di pertemuan kali ini? Dan bagaimana nasib Philip yang bertemu dengan Albedo di mansionnya? Dan apa rencana Ainz ke depannya setelah penaklukan Resist Kingdom? Kalian bisa simak di video kali ini. So, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel Overlord volume 14 part 20. Sebelum pembahasan, kita perlu sedikit merefresh part sebelumnya. Di part sebelumnya, Renner berencana menyerahkan harta Resist Kingdom ke Sorcerer King. Hanya saja menurut King Ramposa, setidaknya harta tersebut disembunyikan di ibu kota Kingdom, agar Sorcerer King tidak jadi menghancurkan ibu kota karena adanya harta Kingdom yang disembunyikan. Singkat cerita, Klim diberi misi oleh Renner untuk menyembunyikan harta tersebut di sebuah gudang. Kemudian setelah Klim menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke istana dan mendapati di ruang tata King Ramposa telah dibunuh oleh Renner. Karena hal itu, Klim menjadi marah dan terjadilah pertarungan Klim dengan Ainz, yang pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Ainz dan Klim terbunuh oleh mantra Grab's Heart. Dan singkat cerita, Klim telah dibangkitkan oleh pestonya Wanko. Dan beberapa saat setelah pestonya keluar dari ruangan, Klim terbangun dari kematiannya. Dan karena efek dari kebangkitan, tubuh Klim sepenuhnya belumlah pulih. Pada saat itu, Klim melihat Renner yang telah berubah menjadi iblis. Kemudian, Renner menjelaskan semuanya ke Klim. Dan pada akhirnya, Klim dan Renner menjadi bawahan Sorcerer King. Setelah Renner bertemu Klim, kini Renner bertemu dengan Albedo. Karena Renner berkontribusi banyak pada pertempuran sebelumnya, Renner diberi hadiah item oleh Albedo berupa Fallen Seed yang niatnya akan digunakan untuk Klim. Dengan begitu, Renner menjadi bawahan langsung Albedo. Karena kesalahan prediksi Renner, yang dimana Ainz turun tangan berperan menjadi lawan Klim, Renner merasa bahwa Sorcerer King atau Ainz Olgon telah memprediksi semuanya. Kemudian Renner berencana kembali untuk menemui Klim di kamarnya. Oke, kita lanjut pembahasan. Elias Brand Del Riven, atau biasa dipanggil Marcus Riven, sekarang turun dari keretanya. Seketika itu juga dirinya terkejut dan ketakutan menatap pemandangan di hadapannya. Yang terbentang di hadapannya hanyalah reruntuhan bangunan. Sulit baginya untuk mempercayai jika itu merupakan ibu kota. Dia justru lebih percaya jika ada seseorang yang memberitahunya bahwa ini hanyalah ilusi. Tetapi kenyataannya bukan itu yang terjadi. Pemandangan di depannya adalah kebenaran, hasil akhir dari pertempuran. Saat ini, Marcus Riven bersama dengan satu orang yang merupakan anggota faksinya, dan dia hanyalah seorang baron. Dan baron tersebut termasuk dari para bangsawan yang diselamatkan oleh Sorcerer King. Marcus Riven telah mengkonfirmasi jika ke-12 bangsawan sudah turun dari kereta. Mereka telah dipanggil ke tempat ibu kota oleh Sorcerer King, sehingga tidak mungkin mereka bisa menolak perintah tersebut. Dan saat ini, mereka disuruh mendatangi ibu kota tanpa lokasi yang ditentukan. Rombongan Marcus Riven saat ini berada di reruntuhan yang dulunya merupakan benteng ibu kota. Oleh sebab itu, istana berada cukup jauh dari mereka. Meskipun mungkin lebih cepat bagi mereka untuk menaiki kereta, hanya saja mereka ingin menghormati Sorcerer King. Mereka ke tempat ini lebih awal dari waktu yang dijadwalkan untuk pertemuan. Jadi mereka bisa sampai di sana dan banyak waktu yang tersisa, bahkan jika mereka berjalan santai di sepanjang jalan. Jalan utama menuju istana bebas dari puing-puing. Jalannya sangat bersih sehingga mungkin saja sudah dibersihkan sebelum mereka ke tempat ini. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang masih utuh hanyalah jalanan. Tidak ada sisa rumah atau dinding di sisi jalan. Sepertinya ini semua sudah dihancurkan dan kemudian dibakar sampai bersih. Dalam perjalanan mereka menuju ibu kota, mereka sudah melihat desa-desa dan kota-kota yang hancur.
Namun tidak satupun dari itu semua sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditujukan di Ibu Kota Kingdom. Mereka pasti khawatir mengenai keselamatan penduduk Ibu Kota. Namun, Riven belum pernah mendengar mereka dipindahkan atau melihat pengungsi di luar Ibu Kota. Mengingat itu yang terjadi, hanya ada satu takdir bagi mereka, yaitu kematian. Untuk sebentar waktu mereka sudah menyusuri jalan tetapi masih jauh dari istana. Mereka semua para bangsawan yang bersama Riven. Mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Itu sebabnya dia memilih untuk menyelamatkan bangsawan lain. Sambil berjalan menuju ke lokasi pertemuan, Riven beserta bangsawan lainnya saling berdialog terkait anak kedua dari Riven yang baru saja lahir. Itu dilakukan untuk mengganti suasana negatif yang ada di pikiran bangsawan saat melewati reruntuhan ibu kota. Meskipun mereka telah membahas topik ini berkali-kali sebelum tiba di sini, tetapi sudah waktunya mereka mencapai kesimpulan. Kemudian, Marcus Riven mengamati sekeliling mereka untuk memastikan tidak ada tentara Sorcerer Kingdom di sekitarnya. Menurut salah satu bangsawan, dengan menjadinya ibu kota menjadi reruntuhan, mereka seharusnya membangun kota baru dengan alasan tersebut. Tetapi Riven menolak gagasan itu. Namun, Sorcerer King memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mungkin dia ingin membangun kota impiannya dan itulah sebabnya dirinya melakukan semua ini. Kali ini mereka mengganti topik pembahasan dan membahas terkait penyanderaan. Dan baginya itu merupakan topik yang paling dibenci oleh Riven. Sebab mereka tidak yakin apakah Sorcerer King akan menuntut sandera dari mereka. Tetapi dibandingkan dengan pihak lain yang menyarankan ini, akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengusulkan sebuah ide. Kemudian, Marcus Riven memutar otak dan mencapai sebuah kesimpulan. Dengan begitu, Riven akan menjadi seorang yang menyarankan proposal itu kepada Sorcerer King. Dengan kata lain, dia menganjurkan agar mereka secara aktif menyerahkan sandera. Banyak bangsawan mungkin tidak setuju dengan keputusan ini di hati mereka. Setelah mereka membuat keputusan akhir mengenai beberapa hal, istana akhirnya terlihat. Apa yang dilihat Riven dan yang lainnya hanyalah gunungan puing yang sepertinya menghalangi pintu masuk dan di atasnya terdapat sosok undead. Kemudian undead itu berbicara ke Perdana Menteri Sorcerer Kingdom, yaitu Albedo. Mungkin mereka sudah menyadari kehadiran mereka. Masih ada sedikit jarak di antara mereka, tetapi Riven dan rombongannya mulai berjalan dengan langkah cepat. Begitu mereka semakin dekat, mereka akhirnya melihat bentuk sebenarnya dari gunungan puing tepat Sorcerer King duduki. Ditempatkan di atasnya sesuatu yang bersinar, yaitu mahkota Kingdom. Sebuah karya seninya melambangkan akhir bagi Rees Kingdom. Sulit bagi mereka untuk membayangkan jika puing-puing yang membentuk tahta yang berasal dari ibu kota. Mungkin itu dikirim dari tempat lain. Karena menurut Sorcerer King, Riven telah sampai tepat waktu. Sorcerer King menyuruh mereka untuk mengatur nafas terlebih dahulu. Lagi pula mereka terlihat berkeringat karena kelelahan. Menanggapi hal itu, Riven sebagai perwakilan mereka meminta maaf ke Sorcerer King. Kemudian Riven mengeluarkan sapu tangan untuk mengelap keringat di dahinya. Bagaimanapun juga, Sorcerer King yang telah memanggil mereka semua ke tempat pertemuan. Seharusnya dia yang akan menyapa terlebih dahulu. Namun, Sorcerer King tidak suka diskusi yang tidak berarti, sehingga pertemuan akan dipercepat. Pasukan Sorcerer Kingdom telah menghancurkan wilayah para bangsawan dari barat hingga ke selatan, dan mereka akan segera kembali. Dan kemudian, Sorcerer King memerintahkan bangsawan yang tersisa saat ini, mereka harus mengelola wilayah mereka seperti biasanya. Meskipun nanti, pihak Sorcerer Kingdom mungkin saja mengubah penetapan teritorial. Namun saat ini, Sorcerer King belum berencana untuk melakukannya. Kemudian Albedo memberitahu ke para bangsawan tentang segala perubahan penting yang mungkin mereka lakukan pada kehidupan mereka. Dan mereka harus mengikuti hukum yang diterapkan hingga saat ini. Dan karena tidak ada pertanyaan dari para bangsawan ke Albedo, sehingga untuk membuktikan kesetiaan Riven dan bangsawan lainnya, sebagai perwakilan, Riven ingin mengajukan beberapa proposal. Merespon hal tersebut, Sorcerer King menyuruh Riven untuk membicarakan hal tersebut pada Albedo setelah pertemuan selesai. Menurut Sorcerer King, untuk membuat orang menyadari betapa bodohnya menentang Sorcerer Kingdom, ibu kota akan dibiarkan dalam keadaan berupa reruntuhan. Di lain sisi,
Jika beberapa wabah penyakit atau bencana muncul dari reruntuhan ibu kota, itu akan cukup merepotkan. Untuk alasan itu, Source Kingdom akan merapalkan sihir setelah membakarnya terus-menerus. Untuk menghindari hal seperti itu muncul, Source King mengingatkan untuk tidak mengizinkan siapapun mendekati ibu kota. Kemudian Ash memerintahkan Albedo untuk memanggil Gurren untuk membakar seluruh ibu kota. Namun, eksterior indah istana harus tetap dijaga dan memindahkan furnitur yang lainnya ke Erantel. Dengan begitu, apa yang dilakukan oleh Source Kingdom di ibu kota tidaklah sia-sia, dan Source King cukup puas karena hal itu. Mendengar pendapat Source King yang telah membantai 8 juta rakyat Kingdom, membuat Riven sangat ingin muntah, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa berdoa. Bagi Marcus Riven, dia berharap suatu hari seorang pahlawan akan membunuh Raja Iblis tersebut. Menurut Philip, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tindakannya jelas tidak memicu perang. Ini semua strategi yang dijalankan Sorcerer Kingdom. Jika dia memikirkannya seperti itu, semua pada akhirnya akan masuk akal. Dia telah dieksploitasi. Ada kemungkinan mengapa wilayahnya tidak menghasilkan panen yang melimpah. Itu semua karena rencana Sorcerer Kingdom. Mereka pastilah menyuap orang-orang atau menyebarkan hal buruk tentangnya. Philip tahu mereka merencanakan sesuatu padanya. Kemudian, Philip secara acak memilih botol dari lantai. Tetapi tidak ada satupun botol itu berisi. Dan Philip merasa kesal saat ini dan semakin frustasi. Meskipun dia berteriak, tidak akan ada yang memberinya alkohol lagi. Biasanya akan ada pelayan dari orang-orang Hilma yang siaga di ruangannya. Tetapi saat ini setelah dipikir-pikir lagi, Philip merasa seperti sudah lama tidak melihatnya lagi. Tubuhnya saat ini mungkin lebih tak bertenaga karena sudah beberapa hari dirinya tidak meninggalkan ruangannya. Kemudian Philip berjalan menuju pintu. Philip berteriak dan menendang pintu dengan sekuat tenaga. Dirinya tidak menggunakan tinjunya karena takut itu bisa menyakitkan. Tidak ada respon sama sekali. Kemudian dia membuka pintu dan berteriak dengan seluruh tenaganya sekali lagi. Philip dengan marah meninggalkan ruangannya. Mansion itu sunyi. Ayahnya dan kakak laki-lakinya semuanya telah pindah ke tempat lain. Karena Philip ingin memanfaatkan mansion utamanya, hanya pelayan yang tetap di sini selain dirinya. Sementara bangunan itu merupakan mansion bangsawan. Mansion itu hanya setara dengan gelar baron saja. Dia bisa dengan mudah mencapai ruang makan dari ruangannya sendiri. Saat dia membuka pintu menuju ruang makan, dia terkejut. Itu karena dia melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di atas salah satu kursi. Wanita itu tidak lain adalah Perdana Menteri Sorcerer Kingdom, yaitu Albedo. Senyumannya tidak berubah dari sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Dia terlihat tidak marah pada Philip atas apa yang telah dia lakukan. Jika mereka benar-benar marah padanya, mereka memulai invasi dari wilayah kekuasaan Philip terlebih dahulu. Namun, mereka tidak melakukannya. Dengan kata lain, mereka tidak marah padanya. Sebaliknya, mereka pasti berterima kasih kepadanya karena memberikan alasan untuk memulai perang dengan Kingdom. Mungkin Albedo ada di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih ke Philip. Tidak mungkin dia belum mengetahuinya jika Philip yang melakukan semua ini. Senyum Albedo menyebabkan Philip juga ikut tersenyum. Kemudian Philip berterima kasih ke Albedo yang sudah berkunjung ke tempat tinggalnya. Albedo diam sejenak sebelum tersenyum masam. Menurut Albedo, untuk mencapai tingkat ini benar-benar mengesankan, dan Albedo cukup kagum. Dia mengunjungi Philip untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Tetapi sebelum itu, Albedo sudah membawa hadiah untuk Philip. Hadiah itu diletakkan di atas meja, kotak putih dengan lebar setidaknya 50 cm. Kemudian Philip mengangkat bagian atas kotak. Aroma bunga harum membuat hidungnya gatal.
Dengan nafas tertahan, melihat benda berharga yang ada di dalam kotak, Philip membukanya dan melihat isinya. Dan isi dari hadiah tersebut adalah kepala Baron Delphine dan Baron Rogerson. Sepertinya, di bawah saung tersebut mereka mengalami rasa sakit yang tak tertahankan sebelum mereka mati. Itu terlihat dari ekspresi mereka yang membuat Philip merasa ingin muntah. Kemudian, Albedo dengan tenang berbicara ke Philip. Bagi Albedo, Philip itu sungguh bodoh. Karena pihak Sorcerer Kingdom telah merencanakan untuk mempersiapkan seseorang idiot, tetapi tidak pernah terbesit dalam pikiran Albedo. Seseorang sebodoh Philip itu bisa ada di dunia ini. Wajahnya tersenyum, tetapi saat ini segalanya telah berkembang ke titik di mana bahkan Philip menyadari Albedo benar-benar marah. Jika Philip tidak melarikan diri dari tempat ini, segalanya tidak akan berakhir baik baginya. Berbalik untuk berlari, tetapi dalam kepanikannya kakinya tersandung, menyebabkan dia terjatuh di lantai dengan suara keras. Kemudian Albedo menyuruh Philip untuk pergi bersamanya. Tetapi Philip menolak hal tersebut dan memberikan perlawanan, tetapi itu sia-sia, dan justru bertingkah seperti anak kecil yang manja. Dengan begitu, Albedo menarik telinga Philip. Karena merasakan kesakitan, Philip meminta Albedo untuk menghentikan hal itu. Philip ingin menyingkirkan tangan Albedo yang masih memegang telinganya. Namun, meskipun tangannya kecil dari seorang wanita, kekuatan cengkeramannya jauh lebih kuat dari miliknya. Dengan begitu, telinganya ditarik hingga posisi tubuhnya berdiri. Penglihatan Philip kabur oleh air matanya. Tetapi, Philip masih berusaha memukul wajah Albedo. Namun, kepalan tangannya dengan mudah dihentikan. Dan kemudian Albedo memperingati ke Philip. Jika tidak menuruti perintahnya, dia akan meremukkan tangannya. Sehingga Philip menuruti perintah Albedo. Philip sudah mencoba yang terbaik dalam segala hal, tetapi bukan saja dia tidak berhasil, dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Albedo tidak beraksi pada Philip yang menangis karena kepalan tangan dan telinganya. Dia hanya melangkah maju, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Philip mengikuti tanpa perlawanan, karena telinganya masih ditarik tangan Albedo. Mereka berjalan di luar dari pintu masuk utama. Kemudian Philip menjerit melihat pemandangan di hadapannya. Sebuah hutan muncul di mansion, tetapi tidak seperti hutan normal. Hutan ini tidak terbuat dari rumput dan pepohonan. Banyak pohon berbentuk aneh ada di sana. Semua penduduk desa, pria, wanita, tua maupun muda, semuanya ditusuk di sebuah tiang. Tidak satupun dari mereka yang selamat. Mereka semua ditusuk dari dubur hingga ke mulut. Pemandangan tersebut menceritakan penderitaan mereka melalui masing-masing ekspresinya. Tidak ada yang lain. Darah mengalir dari setiap lubang, dan genangan darah yang terbentuk di bawahnya. Kapan mereka melakukan hal seperti ini? Mustahil bagi Philip untuk tidak menyadari hal ini terjadi. Bagi Philip, ini bukanlah mimpi. Albedo telah menggunakan sihir kedap suara pada ruangan yang ditempati oleh Philip. Jika Philip sedikit lebih pintar, dia mungkin sudah menyadari sesuatu yang mencurigakan. Tetapi, dari apa yang dilihat oleh Albedo, sejauh ini dia benar-benar tidak menyadarinya. Kemudian, Philip mencoba meletakkan semua kekuatannya di tangannya untuk melepaskan telinganya dari cengkeraman Albedo lagi. Tetapi, Albedo beraksi dengan memukul wajah Philip. Pada awalnya, Albedo sudah mempertimbangkan membiarkan penduduk desa untuk mengeksekusi Philip, tetapi itu akan membosankan. Dan karena juga masternya, yaitu Ainz, sangat menekankan pengalaman praktis,
dan pelatihan. Itu sebabnya Albedo ingin menguji beberapa metode penyiksaan untuk mengumpulkan informasi dari Philip. Karena ayahnya Philip mempunyai permintaan ke Albedo, dia akan menepati janjinya untuk membiarkan Philip merasakan penderitaan semua orang di wilayahnya. Tetapi Philip tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan oleh Albedo dan sepenuhnya hilang dari kesadaran. Semenjak Albedo mengatakan dia harus menyelesaikan beberapa hal, Ainz berpisah dengannya di tengah jalan menuju ruangannya sendirian. Ainz berencana meninjau strategi yang harus diterapkan Sorcerer Kingdom di masa depan. Dan Ainz memberitakan ke Might yang berjaga di ruangannya untuk jangan biarkan orang lain memasuki ruangannya. Alasan itu dilakukan karena Ainz harus mempertimbangkan sesuatu untuk skala tahun berikutnya. Sedikit saja gerakan dapat mengganggu proses pemikirannya. Dengan begitu, Might yang berjaga akan mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya menghapus hawa keberadaan mereka. Mengingat Might tidak bisa menghapus kehadirannya untuk saat ini, dia harus tetap di sini. Might yang bertugas melayaninya tetap berjaga di ruang kerja. Kemudian Ainz sendiri berjalan lurus ke tempat tidurnya. Dari kemarin dia sudah berada di reruntuhan ibu kota, sehingga tubuhnya tertutup debu dan kotoran. Meskipun ada beberapa poin yang membutuhkan pertimbangan dan peninjauan terlebih dahulu, mereka akhirnya mengelompokkan masalah-masalah besar. Ini hanya langkah awal yang sukses dalam rencana besar mereka. Seseorang bisa mengatakan, jika segalanya hanya akan semakin sulit bagi mereka mulai saat ini. Namun, dengan mengatakan itu, mereka mendapatkan kehancuran yang tidak ada artinya. Salah satu bagian sederhana dari rencana. Apa yang terjadi yaitu penghancuran pada skala yang lebih kecil. Dengan kata lain, apa yang benar-benar merepotkan yaitu upaya membangun kembali yang akan datang setelah itu. Sampai saat ini, wilayah kekuasaan Sorcerer Kingdom terbilang kecil, tidak termasuk dataran Kadze, namun memiliki kerajaan-kerajaan raksasa sebagai bawahannya. Tetapi segalanya berbeda saat ini. Mereka baru saja mendapatkan wilayah yang cukup luas. Masalah yang bisa muncul dari ini sudah jelas. Tentu saja, seseorang yang tangannya penuh dengan urusan internal merupakan Albedo. Tetapi, jika sesuatu yang serius muncul, dia pasti akan berkonsultasi dengan Ainz mengenai hal itu. Masalah-masalah yang dapat terjadi di masa depan pasti akan menjadi lebih kritis dan sulit daripada saat ini. Ainz sama sekali tidak percaya pada dirinya sendiri jika dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Sehingga saat ini, Ainz tidak bisa mencari tahu apakah dia sudah mengacaukan suatu bagian dalam rencananya atau tidak. Sebab saat ini, tidak hanya ada Albedo dan Demurgus, dua jenius Nazarik di sekelilingnya. Wanita gangguan mental bernama Renner sudah telah ditambahkan pada jajaran Nazarik. Renner tidak ada hubungannya dengan game Yggdrasil, dia murni orang luar. Seseorang yang tidak terikat oleh latar belakang seperti NPC di Nazarik. Dan dengan demikian, bisa menganalisis Ainz dari sudut pandang yang sepenuhnya objektif. Yang lebih meresahkan yaitu, kecerdasannya dengan mudah setara dengan dua orang jenius di Nazarik. Bisakah Ainz benar-benar berakting dan bertindak dengan benar sebagai Ainz Solgon yang telah dia bangun sampai saat ini di depan orang seperti dirinya? Ini merupakan kebenaran sesungguhnya dari lubuk hati Ainz. Ainz mengatakannya seperti budak perusahaan yang sudah melakukan kesalahan besar dan mungkin akan ketahuan pada hari berikutnya ketika dia masuk kantor. Ainz sudah mencapai batasannya saat ini. Seharusnya ini saatnya dia membiarkan semua orang tahu jika dirinya merupakan seorang tanpa bakat selama ini. Dan seharusnya dia juga mempersiapkan diri secara mental untuk melakukan hal itu. Ainz merenung dan merenungkan beberapa hal lagi untuk sampai pada suatu kesimpulan. Ainz berencana untuk lari, namun itu lebih diucapkan daripada dilakukan. Tidak mungkin meninggalkan segalanya lalu melarikan diri. Seolah-olah dia tidak ingin menyerahkan dokumen untuk penggantinya, namun ingin menggunakan semua jatah cutinya untuk liburan sebulan sebelum dia mengundurkan diri. Itu jelas bukan cara yang dapat diterima untuk keluar dari suatu pekerjaan. Dan jika dia benar-benar melarikan diri, dia akan dipandang rendah karena hal itu. Ainz akan membutuhkan alasan yang tepat untuk ketidakhadirannya.
Kemudian Ainz berpikir dalam-dalam dan sebuah ide muncul di kepalanya. Ainz sudah memperlakukan beberapa rencana pengambilan jatah cuti, tetapi semuanya itu sia-sia. Jika itu yang terjadi, bagaimana kalau dirinya memberi contoh bagi mereka dengan berlibur terlebih dahulu? Membebaskan diri dari belenggu Nazarick untuk sementara waktu, dan menyerahkan pekerjaan yang diperlukan pada Albedo. Pasti akan menjadi taruhan yang lebih aman daripada menyerahkan pekerjaan kepadanya. Tetapi ada kemungkinan, Albedo akan mengatakan jika Ainz sebagai pemimpin tertinggi Nazarick harus dilibatkan dalam proses perencanaan strategi. Oleh sebab itu, Ainz sudah menggunakan alasan mereka harus berlatih mandiri untuk jaga-jaga jika dia mati. Maka ini bisa menjadi varian dari itu. Dengan begitu, Ainz memberitahu mereka, ketika dia tidak bisa dihubungi, Albedo akan bertanggung jawab atas segalanya. Itulah rencana yang akan Ainz jalankan. Hanya saja, kemana dia harus pergi. Dia bisa meningkatkan hubungan mereka dengan Empire, dan hubungannya dengan Jerkniv, dan jalan-jalan mengunjungi Baharut Empire. Atau dia bisa melakukan penyelidikan di pegunungan yang berisi bangsa Dwarf, atau Holy Kingdom. Tetapi rasanya tidak perlu, karena bagi Ainz tidak ada yang bernilai di sana. Kemudian Ainz tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana jika dia mengirim Aura dan Mare untuk pergi agar mendapatkan teman elfnya? Aura dan Mare, dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Tentang apakah dia menyerahkan terlalu banyak pekerjaan pada mereka berdua. Meskipun ini merupakan hal yang wajar dalam norma di dunia ini. Yamaiko berulang kali mengomel kepadanya jika cara mereka melakukan sesuatu itu salah. Jika itu yang terjadi, dia mungkin harus lebih toleran terhadap anak-anak itu. Maka, apa yang harus Ainz lakukan? Haruskah dia mengajak mereka berdua pergi jalan-jalan? Nampaknya, itu kedengarannya bagus. Jika Ainz melakukan itu bisa menjadi contoh untuk para Guardian Floor tentang pengambilan jatah cuti. Tetapi itu juga menjadi percobaan untuk melihat seberapa baik Nazarick akan tetap berjalan tanpa mereka. Masalah meningkatnya beban kerja Guardian Floor sejak lama. Mungkin dia bisa mencari solusi untuk masalah itu melalui ini. Setelah Ainz menyelesaikan sejumlah pekerjaan, dia harus membawa anak-anak itu menuju kerajaan elf untuk mencari teman. Kemudian Ainz berdiri dan berjalan keluar dari ruangan dengan rencana yang tertanam dalam hatinya. Oke, itulah pembahasan terakhir untuk volume 14 kali ini. Next tinggal pembahasan lembar karakter di light novelnya, yang bakal gue jabarkan secara rinci. Dari rasialis atau job class mereka, dan latar belakangnya. Kalau perlu perkiraan level sekaligus berapa kuat mereka juga. Oke, dengan begitu. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time. With